Di berbagai titik di Indonesia, mahasiswa sering turun ke jalan, menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Aksi yang mereka lakukan bukan sekadar unjuk rasa, tetapi sebuah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Salah satu aksi yang mencuri perhatian adalah demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Ribuan mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam, membawa berbagai poster, dan menyuarakan tuntutan yang mereka anggap penting untuk kesejahteraan rakyat. Mereka menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai dapat melemahkan sistem pendidikan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak masyarakat. Dalam aksi ini, seorang pejabat negara akhirnya turun tangan dan menerima berkas tuntutan mereka, berjanji akan membahasnya lebih lanjut. Tapi, apa sebenarnya yang membuat mahasiswa bersuara lantang? Sebelum kita melihat 13 tuntutan mereka, mari kita dengarkan pernyataan dari Fidela, Presiden Keluarga Besar ITB. Saya Fidela, selaku Presiden Keluarga Mahasiswa ITB, mengenai aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi. Hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja, tapi kita menilai ini adalah akumulasi persoalan-persoalan akibat kebijakan serampangan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada mispersepsi, ada kemudian ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan presiden, apa yang dikatakan oleh menteri ataupun pejabat publik lainnya, yang akhirnya menimbulkan kebingungan bagi rakyat. Akhirnya muncul apa? Muncul ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga muncul amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia Gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, Indonesia saat ini ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama begitu.
Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa yang diajukan dalam aksi ini. Pertama, menolak pemangkasan anggaran pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kedua, mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah. Proyek yang tidak berpihak pada rakyat harus dievaluasi dan diperbaiki. Ketiga, menolak revisi Undang-Undang Minerba. Regulasi tentang sumber daya alam harus melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan. Keempat, menghapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil dinilai dapat membatasi kebebasan masyarakat. Kelima, mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Undang-undang ini diperlukan untuk menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah dan budaya mereka. Keenam, mencabut kebijakan yang menghambat kesejahteraan rakyat. Aturan yang tidak berpihak pada masyarakat harus dikaji ulang. Ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Program sosial harus dikelola dengan transparansi agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kedelapan, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kesembilan, mendesak regulasi yang melindungi aset negara dari perampasan. Aturan ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan aset. 10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat imunitas. Penegakan hukum harus transparan dan tidak memberikan kekebalan hukum bagi aparat. Ke-11, efisiensi dan perombakan kabinet pemerintah. Reformasi birokrasi diperlukan agar pemerintahan lebih efektif dan akuntabel. Ke-12, menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib. Aturan baru ini dinilai berpotensi mengurangi transparansi dan partisipasi publik. Ke-13, reformasi kepolisian Republik Indonesia. Reformasi kepolisian harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan menghilangkan budaya represif. Sekarang, mari kita dengarkan pernyataan dari Satria Naufal, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI, terkait aksi ini. Kalau tadi menanggapi pertama, Partai Golkar justru berperan untuk mengevaluasi. Kami skeptis dan tidak percaya, Bang. Karena perintah Ketua Umum fraksi Golkar dan anggotanya dilarang mengkritik Presiden Prabowo, Bang. Satu. Yang kedua, Presiden Prabowo mungkin melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat, pagar laut, dan sebagainya macamnya. Kami sepakat, tapi nanggung, Bang. Nanggung. Pagar laut hilang sekarang. Mending sekalian hajar habis. Siapa yang memberi sertifikat? Siapa yang memberi izin? Adili. Penjarakan. Siapa yang kemudian membuat izin-izin ilegal? Membuka peluang-peluang yang kemudian di luar peraturan undang-undang yang menabrak konstitusi. Dihajar habis. Contoh 3-4 jam yang lalu. Menteri Dikti Ristek dicopot. Respon kami sederhana, Bang. Ibarat analogi permainan sepak bola, yang melakukan pelanggaran ini banyak, Bang. Yang tukang tackle-nya ini banyak. Tapi yang dikasih kartu merah cuma satu. Entah Presiden Prabowo nggak berani ngasih kartu merah untuk out. Ini pemain-pemain yang suka tackle karena dia adalah petinggi di partai politik, entah punya kebackingan yang lebih kuat. Kan tebang pilih jadinya gitu ya kan. Makanya kami pengen ngasih satu simbol, Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan untuk menteri, wakil menteri beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Karena kami melihat ini untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan, tapi lupa bahwa dari 13 baru satu loh, Bang, gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan? Bisa diprioritaskan? Gak bisa, Bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini, Bang. Terus keempat, saya pengen merespon pemerintah yang kemudian dan istana melalui PCO-nya, Bang. Bilang bahwa terima kasih masyarakat, terima kasih mahasiswa atas demonstrasinya, kami menghargai dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh, Bang. Setiap pejabat-pejabat kementerian, setiap pejabat-pejabat negara, ada masyarakat bilang hashtag kabur aja dulu. Ada salah satu wamen, dia bilang kabur aja, kalau bisa nggak usah kembali lagi. Ada juga yang bilang bahwa kritik masyarakat itu endasmu. Dan itu pimpinan kita tertinggi gitu. Bang, artinya masyarakat tuh dibuat takut untuk mengkritik dan merespon isu publik. Karena pejabat-pejabatnya garang nih seakan-akan gitu. Dan Presiden Prabowo tuh menciptakan badan atau nomenklatur baru yang nama PCO, Bang. Presiden Communication Office, yang membantu tugas-tugas presiden dalam komunikasi publik. Tapi ternyata pejabat-pejabatnya gagal
untuk menciptakan komunikasi publik yang baik pada rakyatnya bang. PCO-nya perlu nih mengajarkan menteri-menterinya cara berkomunikasi dengan baik pada rakyatnya, merespon keluhan masyarakat dengan tidak kasar dan segala macam. Mungkin bisa tuh dimasukin dalam satu materi bang, materi soft spoken namanya kalau kata anak-anak Gen Z bang. Berbicara halus, merespon sebagai pelayan masyarakat gitu. Seakan-akan kita punya hashtag Indonesia gelap, kita dibilang alah generasi pesimis, alah mahasewa. Kita pengen ditabrak-tabrakan deh dengan konflik horizontal bang gitu. Makanya upaya kami bicara Indonesia gelap sebetulnya bang, dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin bang. Mungkin ketika turun di jalan kemarin, melihat kiri ada pekerja buruh, melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok, melihat ke belakang ada mahasiswa, melihat ke depan ada nelayan. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan atas Indonesia gelap ini bang. Kalau bicara menambahkan Fidel tadi, Indonesia gelap ini hemat saya menambahkan bahwa adalah bentuk kekhawatiran, adalah bentuk kekecewaan, adalah bentuk kecemasan, adalah bentuk ketakutan untuk hidup mereka, orang tua mereka, adik mereka, kakak mereka 100 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi bagi saya sah-sah saja gitu Indonesia gelap. Dan gak usah dibedah secara terminologis bang. Kenapa gelap? Ini remang-remang nih. Nggak gelap karena masih ada terang-terang gitu. Kalau remang-remang partai politik buat sikap dong untuk siap mengakomodasi tuntutan-tuntutan kami di Senayan gitu. Jangan kemudian berkoalisi pada pemerintah, mendukung program-program, mendukung kebijakan-kebijakan yang kemudian bagi peraturan perundang-undangan tidak pro rakyat gitu. Revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang TNI, kita tolak gitu. Tapi ketika kemudian revisi Undang-Undang Masyarakat Adat, lama betul bang untuk disahkan. Ketika masyarakat adat banyak tergusur tanahnya, direpresi dan sebagainya macamnya. Jadi kami sepakat bang, kalau misalnya turun ke jalan untuk demonstrasi atas nama kesejahteraan adalah bagian daripada kecintaan kami pada orang tua. Kira-kira begitu. Suara mahasiswa selalu hadir dalam perjalanan bangsa ini, mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak. Apakah tuntutan ini akan ditindaklanjuti? Akankah perubahan benar-benar terjadi? Satu hal yang pasti, sejarah telah mencatat bahwa gerakan mahasiswa selalu menjadi bagian penting dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.